Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Mumpung masih dalam suasana lebaran, saya mengucapkan selamat Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Kali ini kita akan membahas mengenai sosok Habib kontroversi di era pemerintahan kolonial Belanda. Ia adalah Sayyid Usman bin Yahya atau sering disebut Habib Usman. Ia adalah mufti Betawi, orang yang sangat berpengaruh di zamannya karena karya-karyanya dapat tercetak dalam jumlah yang sangat besar dengan teknologi mesin cetak litografi yang dipeloporinya di Nusantara. Akibat pamornya yang sangat cemerlang, pejabat kolonial di Batavia pun meliriknya. Sayyid Usman didapuk menjadi partner Christian Senok Hurgonje sebagai penasehat kolonial. Sepak terjang Usman pun menimbulkan perdebatan di kalangan umat muslim di Jawa hingga Singapura. Siapa Sayyid Usman? Nama lengkap Sayyid Usman adalah Sayyid Usman Ibnu Abdillah Ibnu Aqil Ibnu Yahya Al-Alawi. Ia dilahirkan pada tanggal 1 Desember tahun 1822 di tengah-tengah masyarakat Arab Batavia. Ayahnya adalah Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya yang berasal dari wilayah Hadramaut. Ia kembali ke tanah Arab pada saat Sayyid Usman berusia 3 tahun. Sedangkan ibunya, Aminah, merupakan keturunan seorang syekh asal Mesir yang sangat masyhur di wilayah Petamburan karena menjadi seorang ulama masyarakat di sana, yaitu Syekh Abdul Ar-Rahman bin Ahmad Al-Misri. Dari namanya yang berlabel Sayyid dapat diketahui bahwa ia memiliki garis keturunan yang tersambung hingga Nabi Muhammad SAW. Habib Usman menghabiskan masa kecilnya di tengah lingkungan keluarga Arab di Pekojan. Ia dibesarkan oleh kakeknya yang merupakan seorang syekh terkemuka pada zamannya. Di tangan ayah ibunya itu, Sayyid Usman mendapat pendidikannya yang pertama. Berkat garis genetik yang terhubung dengan sosok-sosok karismatik tersebut, sejak kecil Sayyid Usman telah dianggap istimewa oleh banyak kalangan Islam, terutama kelompok keluarga Arab yang memang hampir selalu memandang derajat sosial seseorang dari aspek-aspek keturunan dan keluarga seperti itu. Di samping itu, pengajaran wawasan dan pengetahuan Islam yang diberikan Syekh Al-Misri membuat cucunya itu semakin terlihat cemerlang di tengah-tengah masyarakat Islam Batavia. Sang kakek mengajarkan Sayyid Usman untuk membaca Quran, penguasaan bahasa Arab, ilmu fikih, pemikiran tentang teologi, ilmu hadis, tafsir, dan juga ilmu-ilmu keislaman lainnya. Di samping itu, Syekh Al-Misri juga acap kali mengajak Sayyid Usman kecil untuk mengikuti berbagai macam kegiatan yang dijalaninya, mulai dari berkeliling untuk menghadiri undangan kajian dan dakwah Islam, hingga datang ke tempat Gubernur Jenderal di Batavia untuk mendiskusikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Islam di tengah masyarakat Hindia Belanda pada saat itu. Pada tahun 1847, Syekh Al-Misri wafat. Saat itu Sayyid Usman berusia 18 tahun. Tak mau larut dalam kesedihan akibat ditinggalkan oleh mentor terbaiknya, Sayyid Usman pun berangkat ke tanah Arab untuk melanjutkan studinya. Selain itu, ia juga ingin menemui ayah dan juga saudara-saudaranya yang telah terpisah selama lebih dari 1 dekade sejak usianya masih kecil di tanah Betawi. Habib Usman mendatangi sejumlah ulama terkemuka di abad ke-19 yang ada di Jazirah Arab, seperti Syekh Ahmad Yaini Dahlan,
seorang mufti mazhab Syafi'i di Makkah, Syekh Ahmad Al-Dimyati, dan Sayyid Al-Habib Muhammad Ibnu Husain Al-Hasbi. Tidak hanya itu, ia juga melakukan perjalanan ke tempat-tempat lain yang ada di tanah Arab untuk semakin memantapkan hasanah keilmuannya. Sejumlah tempat itu antara lain adalah Mekah, Madinah, Hadramaut, Mesir, Tunisia, Maghribi, Aljazair, Fas, Istanbul, Palestina, dan Suriah. Habib Utsman kemudian bermukim di Hadramaut dari tahun 1847 sampai 1862. Di wilayah yang dekat dengan Samudra Hindia itu, Sayyid Utsman datang ke para ulama yang masyhur untuk memperdalam ilmunya. Pada saat masa studi di Hadramaut inilah yang menjadi fase penting bagi pembentukan karakter dan pemikiran sang Sayyid asal Betawi. Sayyid Utsman belajar mengenai implementasi unsur-unsur syariah di dalam kehidupan kepada Syekh Abdullah Ibnu Tahir. Dalam catatan historis, ia dikenal sebagai sosok guru yang menekankan urgensinya penerapan syariah di dalam aktivitas sehari-hari. Implementasi yang dilakukan pun mesti dibarengi dengan penolakan terhadap pelestarian adat istiadat lokal yang dianggap tidak sejalan dengan syariat Islam. Habib Utsman juga mendatangi syekh kondang lainnya di Hadramaut untuk memperdalam ilmu agama. Setelah sekian lama tinggal di Hadramaut, Sayyid Utsman akhirnya pulang ke Batavia pada tahun 1862. Ia kembali ke keluarganya, keluarga besar Syekh Al-Misri di kampung Arab yang telah puluhan tahun ia tinggalkan. Awalnya, Sayyid Utsman tidak banyak melakukan aktivitas, baik itu yang bersifat sosial maupun keagamaan. Ia hanya menjadi seorang guru ngaji di sebuah masjid yang berada di dalam lingkungan kampung Arab yang didiaminya. Setelah itu, Haji Abdul Al-Ghani Bima yang menjadi imam di Masjid Pekojan seringkali absen memimpin ibadah karena alasan kesehatan. Sayyid Utsman pun diminta untuk menggantikan posisi Abdul Al-Ghani. Melalui peran barunya di Masjid Pekojan, nama Sayyid Utsman pun semakin dikenal. Pengajian yang awalnya hanya dihadiri oleh beberapa orang berubah drastis karena jumlahnya meningkat tajam. Pendengarnya datang dari dalam dan luar kawasan Batavia. Sejumlah murid Sayyid Utsman yang terkenal antara lain Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Habib Umar Purwakarta, dan Habib Falakiyah Bogor. Selain itu, banyak pula muridnya yang berasal dari luar seperti Surabaya dan Banjarmasin. Dengan besarnya jamaah yang dimiliki, maka nama Sayyid Utsman pun semakin melejit. Pamor tersebut kemudian membuat Haji Abdul Al-Mu'in datang ke Pekojan dan meminta Sayyid Utsman untuk menjadi salah satu pengajar di Masjid Pasar Senen yang terletak di wilayah Kampung Besar. Dengan perannya sebagai ulama itulah ia sering diminta saran dan pandangannya tentang masalah keagamaan. Agar lebih mudah dan praktis dalam menyampaikan serta menyebarluaskan gagasan-gagasan keagamaannya, ia pun mulai menulis risalah-risalah. Karena risalahnya itu berjumlah terbatas dan tidak dapat menyebar luas, maka Sayyid Utsman memiliki gagasan untuk mencetak karya-karyanya. Kondisi itu pun kemudian memaksanya untuk memulai babak baru dalam kehidupan intelektualnya dengan melakukan gebrakan perintisan teknologi percetakan di dalam membumikan karya-karyanya. Dengan upayanya tersebut, banyak kalangan yang menganggap Sayyid Utsman sebagai salah satu pelopor bagi perkembangan teknik litografi di Indonesia. Pengembangan teknologi litografi itu mengantarkannya menjadi sosok yang sangat terkenal pada masa itu. Berkat terobosan itu, Sayyid Utsman menjadi sangat tersohor
karena tulisannya bisa tersebar dan dapat dibaca oleh masyarakat luas dari tingkat terendah hingga kalangan tertinggi. Pejabat-pejabat pemerintah kolonial pun turut menjadi pasar sehingga menjadi para pembaca karyanya yang telah dicetak dan beredar sebanyak 38 karya. Melihat karisma dan prestasi Habib Usman, pemerintah kolonial Belanda mengangkat Sayyid Usman menjadi penasehat kehormatan untuk urusan bangsa Arab pada April tahun 1891. Ia duduk di kursi empuk struktur administrasi kolonial bersama-sama dengan Christian Senok Hurgronje yang masyhur sebagai pengkaji Islam Indonesia sekaligus penasehat pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan umat Islam. Saat menjabat sebagai penasehat pemerintah Hindia Belanda, Habib Usman pernah melantunkan doa yang mengundang kontroversi. Doa itu dibacakan di Masjid Pekojan, Batavia pada 2 September tahun 1898. Ia mendoakan Ratu Wilhelmina panjang umur, sejahtera, dan sehat senantiasa. Dia juga berdoa semoga kerajaan Belanda bersinar terang dan rakyat Hindia Belanda dikaruniai hasil bumi, perkebunan, dan tambang. Kemudian Habib Usman bin Yahya meminta pemerintah Hindia Belanda turut menyebarluaskan doa ini keluar Batavia. Doa ini pun menyebar seantero Jawa, juga sampai ke Madura. Namun, doa Habib Usman bin Yahya mendapat kecaman keras dari sejumlah umat Islam di Pekojan, Jawa, dan Singapura. Terus-menerus menulis secara kotor dalam surat kabar berbahasa Arab. Mereka terus merusak nama baik Sayyid Usman dengan surat selebaran khusus yang dicetak di Surabaya. Sebut Senok Hurgronje dalam nasihat-nasihat Senok Hurgronje semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda, jilid 9. Senok membaca beberapa surat dan berita di surat kabar tentang keberatan sejumlah orang terhadap doa Habib Usman bin Yahya. Sebagian mereka menyebut Habib Usman bin Yahya berlagak beragama di hadapan orang-orang seagama. Lainnya mempertanyakan kesalahan apa yang masih tersisa dari dirinya. Politik Islam Hindia Belanda mencatat, tak sedikit pula yang menyebut doa Habib Usman bin Yahya sebagai khutbah penjilat. Terus-menerus diserang, Habib Usman mengeluarkan fatwa pada 24 September tahun 1898. Habib Usman menyatakan doa kepada penguasa non-muslim diperbolehkan sepanjang penguasa tersebut mengizinkan dan menjamin umat muslim untuk menjalankan ibadahnya. Habib Usman bin Yahya juga menerangkan tugas kerajaan Belanda dan pemerintah Hindia Belanda adalah menjaga kehidupan, harta benda, dan agama umat muslim di Hindia Belanda. Karena itu, doa untuk kerajaan Belanda dan pemerintah Hindia Belanda dapat dipandang sebagai bentuk dukungan dan sarana spiritual untuk mewujudkan tugas itu. Habib Usman mengakui tidak mudah untuk membuat keputusan tersebut. Dia sadar posisinya sebagai mufti ibarat jembatan bagi dua pihak, umat muslim dan pemerintah Hindia Belanda. Dia menjembatani dua kepentingan berbeda dari dua kelompok itu. Kadang menempatkan Sayyid Usman dalam keadaan serba salah. Di sisi lain, Habib Usman memandang posisinya memiliki peluang untuk membangun hubungan baik antara dua kelompok itu. Itu diperlukan untuk menjamin adanya kemakmuran bagi umat muslim di Hindia Belanda. Doa untuk ratu pun sebenarnya bukan inisiatif Habib Usman. Permintaan atas doa tersebut datang dari FWM Hoogstraten, residen Batavia. Tapi Senok Hurgronje telah memperingatkan bahwa doa semacam itu tak perlu karena akan mengundang kasak kusuk di kalangan umat muslim
dan citra buruk bagi pemerintah Hindia Belanda. Habib Usman tak menggubris peringatan itu. Alasannya, jika ia menolak memenuhi permintaan dari kepala daerah, dapat menimbulkan kesalahpahaman. Setelah sekian tahun berkarya, Said Usman wafat pada malam Senin 12 Safar atau 19 Januari tahun 1914 pada usia 92 tahun. Dia dikuburkan di TPU Karet Bifak, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun, di kemudian hari saat ada penggusuran makam, pihak keluarga memindahkan tanah kuburnya ke sebelah selatan Masjid Al-Abidin, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Makam tersebut kerap dikunjungi oleh para peziarah. Teman-teman, demikianlah sosok Habib Usman bin Yahya, Mufti Betawi yang sempat menimbulkan kontroversi karena menjadi penasehat pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kita akan bertemu episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.